بسم الله الرحمن الرحيم Wa kullu mukhtasatin fa inna kulla mukhtasatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam masuk agama, bukan kipas, bukan yang lainnya, maka dikatakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah mesti tersesat. Beliau menjelaskan kullu itu semuanya. Tidak, beliau tidak mengatakan wa ba'du bid'atin dalalah, sebagian bid'ah tersesat, tidak, kullu. Wa kullu dalalatin finnar, semua yang tersesat mesti tempatnya ke neraka. Nah, ini yang harus kita fahami. Falamma amara bis sunnati, maka tatkala Allah Ta'ala memerintah bis sunnah, agar kita berpegang sunnah, naha anil bid'ati, maka beliau melarang kita dari perkara urusan bid'ah. Wal bid'atu, bid'ah itu apa? Ma akhtasa fiddin, menjadikan agama yang baru. Salat 4 rakaat zuhur dibuat 5. Nah, ini baru. Bayangkan kalau kita salat zuhur 4 kok dibuat 5, orang bingung. Satu lagi buat 3, jadi perpetangan, jadi pembicaraan. Tapi kalau kita kembali kepada sunnah beliau, tenang kita. Ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya dari Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka itu ditolak. Dan ini bukan masalah urusan ibadah saja. Seorang bengkel sepeda motor, contohnya, ada baut yang rusak 2. Baut itu yang satu baut nomor 10, yang nomor 2 12. Kok diganti baut 8 atau 13 tidak bisa masuk, atau 24 tidak bisa, atau 32 tidak bisa. Itu urusan dunia seperti itu. Mau beli Pak, butuh bautnya apa itu lodo atau rusak 12. Kok dicarikan 24 tidak bisa. 13 tidak bisa, butuhnya 12. Nah, itu urusan dunia yang sudah kita pahami. Jadi cocoknya ini lah, yang mengatur cocoknya ibadah kita itu Allah. Yang memberi contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaca ukurannya 90 kali 120. Kok dibolehkan yaitu 100? Dengan 3 meter nggak bisa masuk, harus dipotong. Ya, ini contoh urusan dunia, apalagi ibadah. Jadi ibadah tidak bisa dibuat akal-akalan. Ya, mobil kalau sudah itu rusak itu, ya harus digantinya yang cocok itu. Nah, jadi logikanya juga masuk. Karena yang berhak untuk menservis mobil itu ya bengkel itu. Bengkel yang ngomong, Pak, bautnya 12 loh. Baut 12 dikasih kasar, nggak mau, dia harus lembut loh. Diberikan, nggak bisa nih Pak, nggak bisa, kembalikan gitu. Fahuwa raddun, ibadah walaupun kita niatnya bagus, ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi kalau tidak ada contohnya ditolak. Itu dari urusan dunia seperti itu. Bagaimana urusan ibadah? Yang ini rusaknya bukan hanya urusan dunia, tetapi urusan akhirat kita. Wa kullu ibadatin, setiap ibadah, di sini bicara ibadah. Wa kullu amalin, setiap amal, yataqarrabu bihil abdu lillah, yang mana bermaksud orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa laisa alaihi dalilun minal kitab wala sunnah, tapi tidak ada dalilnya dari kitab Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bid'ah ini satu yang baru, tidak bisa diterima. Karena yang menilai amal kita terima dan tidak itu adalah Allah. Yang bisa menerima bengkel mobil ini ya ahli bengkel itu.
Nggak bisa Pak, kembalikan ini bautnya. Ini terlalu besar, ini terlalu kecil, harus pas. Pasnya ibadah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qasada fa'iluhu at-taqarruba ila Allah. Sekalipun maksudnya orang itu beramal ingin yaitu mendekatkan diri kepada Allah, fa huwa innama yub'iduhu 'anillah. Hakikatnya mereka itu menjauhkan dirinya dari Allah. Nah, jadi kita harus mengikuti yang memerintah kita. Karena yang memerintah kita itu yang menghidupkan kita, yang membuat badan kita sehat, yang membuat kita ini bergembira, yang membuat kita ini bisa bicara, yang membuat kita ini bisa istirahat. Itu semuanya Allah. Bagaimana kita diperintah tidak mau? Nah, kemudian wala yusabu alaihi, tidak akan mendapatkan pahala orang beramal yang menyelisih sunnah. Sebagaimana orang ketika disuruh membelikan baut tidak akan diterima kalau baut itu tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan. Bal yu'aqabu, bahkan dihukum. Fas sunnah ma kana alaihi dalilun minal kitabi was sunnah. Yang dinamakan amalan sunnah kalau ada dalilnya, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib kok 3 rakaat? Ya, itu contohnya beliau sholat subuh 2 rakaat. Contohnya beliau sholat maghrib 3 rakaat selesai. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Wal bid'ah kasiratun jiddan. Perkara bid'ah urusan agama ini banyak sekali. Fannasu yukhtisuna bid'an kasiratan. Maka manusia banyak membuat cara-cara yang baru dalam ibadah ini. Fal bid'u la tuqarru. Bid'ah itu tidak akan bisa continue, istiqomah tidak bisa, mesti berubah. Karena apa? Landasannya perasaan. Wala yu'malu biha mahman kanat wa mimman sadarat. Dan tidak akan bisa orang itu continue mengamalkannya walaupun dari siapapun yang mengeluarkan kebid'ahan itu. Mesti ada kontras. Karena bid'ah itu produknya hawa nafsu, berbeda dengan wahyu.